Ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini dan juga kepada rakyat Indonesia. Pertama, jangan pernah lupa bahwa yang paling penting kita bangun adalah sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem ekonomi. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045. Meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan. Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ya. Ternyata pada eranya pada eranya Pak Jokowi ini belanja lain-lainnya cukup tinggi, meningkat cukup fantastis misalnya. Gitu. Jadi kalau kita rata-ratakan sekarang misalnya eranya Pak SBY itu hanya 2%. Kalau kita masih ingat Bung Meldi ya kasus penggeledahan Kemensos Pak Bung Meldi ya. Gitu. Salah satunya ini adalah skema dari belanja lain-lain yang diletakkan di pos Kemensos Bung Meldi gitu. Nah di eranya Pak Jokowi belanja lain-lainnya cukup tinggi. Jadi kalau tadi di eranya Pak SBY-nya rata-rata 2%, di eranya Pak Jokowi itu 4%, di mana itu terakumulasi untuk 2022, kemudian untuk anggaran 2023. Nah, saya tidak tahu 2024 ya, gitu ya. Nah, kalau kita ingat nanti momentumnya, mungkin ada pemilu, ada segala macam, gitu ya, bisa jadi begitu. Tapi ini menjadi catatan penting, gitu. Itu gambaran awal ya, Bung Meldi, kalau kita tanya, kemana uang kita yang ratusan atau ribuan triliun sekarang itu larinya kemana, begitu. Saya menarik membahas untuk belanja yang lain-lain tadi, belanja anonim ya, belanja karena situasi-situasi tertentu yang kita harus respon dengan cepat. Tapi pada suatu titik belanja ini juga ada hantunya belanjanya ya, yang sebenarnya bisa menimbulkan kredibilitas pemerintah dipertanyakan di situ. Nah, kasus-kasus korupsi kita mungkin juga ada yang mengarah ke situ ya, Bung Firdaus. Memang kalau dilihat dari beberapa belanja dari kasus sebelumnya ya, belanja yang tidak jelas, yang tidak ada pos anggarannya, atau belanja non budgeter gitu ya, kalau di era-era sebelumnya, eranya Pak Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, di awal-awal Pak SBY misalnya, itu banyak temuan-temuan atau alokasi yang tidak tepat, salah gunakan gitu, terutama untuk belanja-belanja lain-lain yang tidak ada pos anggarannya atau non budgeternya. Nah, kemudian sayangnya di eranya Pak Jokowi ini muncul lagi, gitu, agak banyak untuk pos-pos belanja lain-lain, gitu ya. Walaupun kalau kita baca nota keuangan, kemudian kita trace, gitu ya, kita lihat, oh iya, ini bagian dari untuk penambalan atau bantalan sosial, entah itu dalam PKH misalnya, atau untuk bantuan sosial, COVID, atau bantuan untuk kartu-kartu Indonesia Pintar, atau untuk pendidikan atau kesehatan segala macam. Tetapi sekali lagi kalau kita mau coba letakkan dalam tertib beranggaran, tertib dalam perencanaan gitu ya. Nah, saya sih berharap misalnya belanja lain ini sudah ada mata anggaran yang jelas gitu ya. Tidak menjadi semacam pos taktis yang bisa dirubah apapun atau misalnya di switch menjadi belanja tertentu pada periode tertentu atau masa-masa tertentu misalnya. Nah, karena kalau itu terjadi bisa jadi nanti itu malah misalnya ya karena ada benturan kepentingan, ada diskresi ya gitu ya. Nanti kita akan coba bahas di periode misalnya untuk materi yang lain misalnya. Diskresi yang semakin kuat, kemudian ada kesempatan untuk mengalokasikan anggaran yang tidak jelas, itu akan mendorong orang untuk melakukan penyimpangan atau praktek korupsi, Bu Meldi, begitu. Jadi, memang catatan kita, baik Anda pencinta Jokowi atau tidak suka Jokowi, pendukung presiden yang lain, atau kelompok yang lain misalnya, kalau ingin konstruktif, cobalah telah secara hati-hati, lihat begitu ya, pos-pos belanja lain-lain, kemudian digunakan untuk apa saja, masuk pada kementerian apa saja, coba verifikasi apakah belanjanya wajar atau tidak, punya potensi untuk kesimpangan atau tidak, punya potensi untuk korupsi atau tidak, begitu. Menurut saya itu akan jauh lebih fair gitu ya, untuk melihat paling tidak dalam rangka memberikan perbaikan dalam konteks yang lebih positif, begitu. Tentunya belanja lain-lain ini kan sangat berguna untuk bencana alam, berguna untuk kondisi-kondisi COVID seperti yang kemarin, atau kondisi-kondisi yang membutuhkan diskresi yang tinggi atau keputusan hari itu juga. Ini akan berguna gitu. Tapi tentunya penggunaan anggaran ini tetap harus kita dasarkan kepada rasionalitas dari penggunaan, juga dari activity-nya. Jadi ABC-nya, activity based cost-nya harus jelas. Base costing-nya harus jelas sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi memang kalaupun dikatakan misalnya belanja untuk bencana, belanja darurat, belanja tanggap cepat gitu ya, respon cepat atau
contingency plan misalnya, tetap saja misalnya activity based cost-nya gitu ya, perencanaannya itu harus kuat gitu. Kita tidak bisa mengatakan oh ya situasi emergensi jadi kita tidak ada perencanaan, tidak ada standar biaya, tidak ada peruntukan. Bahkan yang lebih parah lagi misalnya tanpa perencanaan tidak ada pula monitoringnya, tidak ada pula evaluasinya, tidak ada pula pertanggungjawabannya. Jadi dalam situasi yang sekarang gitu, kemajuan zaman segala macam, walaupun situasinya emergensi, darurat, tetap saja prasyarat dasar tentang akuntabilitas, perencanaan yang baik, monitoring itu harus dipenuhi begitu. Nah, cuma yang menjadi soal di kita adalah dari ribuan, jadi ada sekitar 90 kementerian lembaga, Bu Meldi. Ada puluhan ribu satker, baik itu berada di pusat atau di daerah gitu ya, satker KL yang berada di daerah begitu. Ada sekian juta program kegiatan atau mata anggaran belanja. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita masih punya persoalan dalam transparansi, terutama sisi transparansi dari anggaran gitu ya. Publik hanya bisa melihat misalnya nota keuangan di Kementerian Keuangan. Tapi detailnya, RKKL-nya, jadi rencana kerja anggaran kementerian lembaga gitu ya, atau satuan kegiatannya kita tidak bisa akses gitu. Nah, padahal kalau kita ingat dulu ketika misalnya Pak Jokowi masuk periode kedua, yang akan dia dorong adalah transparansi akuntabilitas pembelanjaan, budgeting ya, baik pendapatan atau belanja gitu ya. Perencanaannya bisa diakses, monitoringnya bisa diakses, pelaporannya bisa diakses, sampai ada satuan-satuan, ya kalau dulu istilahnya kalau kita ingat Bung Meldi, satuan 3 ya, jadi terkait itu program, satuan biaya dan lokasi gitu. Jadi itu kita bisa monitoring. Sekarang sulit, kita tidak bisa melihat itu begitu. Jadi memang betul gitu ya. Tadi kita dibutuhkan apa semacam buffer zone, bantalan anggaran atau budget. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh karena situasi yang mendesak atau seolah-olah didesakkan, seolah-olah emergensi gitu ya. Kemudian dengan diskresi yang kita punya, kita akan simpangkan begitu. Jadi ini mungkin yang menjadi catatan kita gitu, jadi bahan evaluasi kita untuk berikutnya. Jadi baik itu evaluasi eranya Pak SBY, Pak Jokowi, atau nanti perbaikan untuk era presiden kepemimpinan yang berikutnya. Nah, di samping itu juga yang kita harus berikan perhatian adalah persoalan untuk alokasi atau komposisi pembayaran bunga utang, Bu Meldi, gitu ya. Memang kalau kita lihat dalam eranya Pak SBY gitu ya, rata-rata pembayaran bunga utang itu komposisinya hanya 12% dari keseluruhan belanja atau larinya uang di APBN kita, terutama di pemerintah pusat begitu. Nah, pada eranya Pak Jokowi rata-rata dari 2015 ke 2022, gitu, walaupun peningkatannya semakin tinggi ke sini, tapi kalau kita rata-ratakan, alokasi untuk pembayaran bunga utang itu tidak lagi 12%, tapi sudah menjadi 17%. Gitu. Artinya cukup besar ya, cukup tinggi menurut saya. Gitu. Nah, bagaimana nanti mempertanggungjawabkannya? Bagaimana mempertanggungjawabkan dari loan, soft loan, utang gitu ya? Apakah dia menjadi barang yang berguna atau tidak, atau menjadi barang yang mangkrak gitu ya, atau jangan-jangan tidak hanya mangkrak, tapi juga menjadi barang bancaan. Ini juga perlu kita berikan catatan atau perhatian lebih, begitu, Bung Meldi. Kekuasaan itu terlihat Mang dari moralnya kelihatan, dari penggunaan anggarannya akan terlihat secara kasat mata. Nah ini perlu kita jaga baik-baik. Bung Firdaus, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.